Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ihsan Pratama, dengan NPM 1770694, Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil eksplorasi saya tentang Network Automation dengan Python. Next, apa itu Network Automation? Network automation secara bahasa berarti otomatisasi jaringan, sedangkan secara istilah yaitu proses mengotomatisasi konfigurasi, manajemen, pengujian, penyebaran, dan operasi perangkat fisik dan virtual dalam suatu jaringan. Setiap hari, tugas dan fungsi jaringan dilakukan secara otomatis, menggunakan kombinasi solusi perangkat keras dan berbasis perangkat lunak. Organisasi besar, penyedia layanan, dan perusahaan dapat menerapkan otomatisasi jaringan untuk mengontrol dan mengelola proses berulang dan meningkatkan ketersediaan layanan jaringan. Nah, otomatisasi jaringan ini menggunakan script Python dalam proses otomatisasinya. Kenapa harus Python? Karena Python merupakan bahasa pemrograman yang sederhana dan juga mudah dipahami untuk kalangan pemula sekalipun. Nah, untuk bahasa pemrograman Python sendiri itu merupakan bahasa pemrograman yang powerful dengan banyak library. Perbedaan network automation dengan network non-automation itu apa? Perbedaan yang mendasar adalah network automation lebih hemat waktu, karena dengan hanya script tersebut dapat mengeksekusi perangkat jaringan secara cepat dan efektif. Selain itu, dengan pekerjaan menjadi lebih ringan, karena hal yang bersifat repetisi ataupun berulang, seperti backup config, restore, ganti password, dan sejenisnya bisa dilakukan hanya dengan menjalankan script saja. Sekarang, modul ataupun library yang digunakan. Oke, untuk memulai network automation, berikut adalah setup lab yang harus diperlukan, yang terdiri dari GNS3, VMware, kemudian router image, kemudian membuat topologi. Nah, untuk resource-nya, link-nya saya sudah sediakan. Ada GNS3 yaitu seperti simulasi ataupun simulator yang berbasiskan mesin dari VMware. Nah, bisa dikunjungi ini linknya untuk GNS3, ini untuk VMware, ini untuk router image-nya, dan ini appliance untuk network automation-nya. Nah, library yang digunakan adalah Telnetlib. Telnetlib sendiri merupakan sebuah modul yang menyediakan kelas telnet yang mengimplementasikan protokol telnet. Dengan menggunakan Telnetlib, Anda dapat meremote pekerjaan Anda dengan mudah. Biasanya, Telnetlib ini digunakan untuk kebutuhan automation di network engineer. Berikut adalah arsitektur yang saya buat pada GNS3. Bisa kita lihat di sini ada network automation yang berbasiskan Linux. Di sini ada switch, di sini ada router, di sini ada router. Dan ini server yang digunakan adalah server dari GNS3 yang berbasiskan mesin dari VMware. Berikut adalah arsitekturnya. Next. Dan ini adalah konfigurasi dari router 1 dan router 2. Di mana di router 1 ini kita memberikan IP address 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Dan untuk router 2, 10.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke. Nah, kita melakukan koneksi dari router 1 ke router 2 dengan melakukan perintah do ping 10.10.10.2. Mengapa do? Karena ini ada pada privilege mode, sehingga diperlukan perintah do. Kalau pada access mode, bisa juga langsung dengan melakukan perintah ping. Kita ping dari router 1 ke router 2, dan hasilnya sukses. Berarti konfigurasi berhasil. Nah, ini ping dari R2 ke R1. Dari router 2 ke router 1, sama sukses juga. Nah, ini seperti yang kita lihat, ini adalah network automation, yaitu yang ini, root at network automation. Ini adalah berbasiskan Linux. Nah, ini
disetting juga IP address-nya menukarkan ifconfig eth0 dengan IP address 10.10.10.10/24. Nah, bisa juga masuk ke direktori ini, nano untuk editor teksnya, kemudian direktori etc network interface. Langsung saja kita ping ke router 1 dari network automation ke router 1 ping 10.10.1. Hasilnya reply sukses. Kemudian ke 10.10.2 hasilnya juga sukses. Nah, kemudian untuk menjalankan Python pada network automation kita tinggal tulis saja Python, maka ada Python 2.7.17 dan sudah terintegrasi. Kita next. Nah, dan ini merupakan yang kita lakukan tadi, telnet configuration on Cisco dan basic script. Oke. Nah, pada router 1 untuk memulai telnet kita bisa membuat username dulu. Nah, untuk username-nya username Cisco secret netprog 20. Ini artinya username-nya Cisco, ini penjelasannya, dan password-nya netprog 20 dengan privilege 15. Masuk otomatis ke mode privilege, yaitu mode yang diakhiri dengan tanda pagar seperti ini. Kemudian line pty 04, kemudian legend lokal. Ini merupakan konfigurasi dari router 1 dulu. Nah, kemudian kita coba ping lagi dari network automation kepada R1 yang sudah dikonfigurasi telnet. Hasilnya connect, kemudian mencoba masuk ke router 1. Telnet 10.10.10.1. Ini IP dari router 1 yang udah kita setting di awal. Kemudian connect. Kemudian ada user access verification. Nah, user access verification ini merupakan pada slide sebelumnya. Nah, merupakan yang ini yang tidak kita setting tadi. Jangan sampai lupa. Oke, kemudian kita masukkan. Nah, pada pengetikan password tidak terjadi apa-apa, jadi tulis saja. Nah, jika hasilnya ada router 1 dengan mode privilege mode ataupun ditandai dengan tanda pagar, itu artinya berhasil masuk. Nah, ini merupakan contoh source code dari network automation dengan nama telnet1.py. Ini merupakan text editor dari Linux, yaitu nano. Kita bisa mengetikkan nano telnet1.py. Kemudian pada awalnya ini merupakan tampilan kosong. Kemudian kita tulis scriptnya di sini. Untuk menyimpannya, kita bisa tekan Ctrl+X, Y, lalu Enter. Nah, berikut penjelasannya. Import telnetlib, yaitu digunakan untuk memanggil library dari telnetlib. Kemudian hostnya 10.10.10.1, usernya Cisco, dan passwordnya netprog 20. Tn sama dengan telnetlib.telnethost. Ini merupakan kelas dari telnet untuk memanggil host. Nah, kemudian si tn.read ini berfungsi untuk membaca di mana ada kata username, kemudian read user. User ini memanggil variabel dari sini, yaitu Cisco, ditambah /n, yaitu enter, yaitu yang berarti pindah baris. Kemudian akan membaca password. Nah, password ini akan ditulis, password ini memanggil dari sini, yaitu netprog 20, ditambah /n, yaitu enter. Kemudian menulis config, yaitu internet loopback /n. Kemudian menulis lagi dengan IP address loopback, IP address dengan IP address 1.1.1.1.25.255.255.255/n. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian akan melakukan end dan melakukan exit.
Nah, ini merupakan hasil tesnya pada Network Automation nano telnet1.py. Kemudian cara menjalankannya, Python telnet1.py. Ini tampilan ketika script yang ini dijalankan. Ini tampilannya. Kemudian pada router 1 kita cek apakah konfigurasi dari network automation ini masuk kepada router 1. Jika muncul loopback 0 ini berarti intinya berhasil. Nah, seperti yang kita setting sebelumnya, loopback 0 1.1.1. Nah, di sini interface loopback dengan IP address 1.1.1. Oke, berhasil. Kemudian kita akan melakukan telnet leave dan looping. Nah, sebelumnya kita verifikasi dahulu bahwa router 1 hanya mempunyai satu loopback, yaitu yang tadi kita setting. Oke. Nah, kemudian kita mencoba merombak ataupun improve source code dari source code Python yang tadi, yaitu dengan mencoba menambahkan perulangan for. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, mengimport library telnetlib, mendefinisikan host, user, password, telnetlib untuk memanggil, untuk mengoneksikan, untuk membaca username, membaca password, untuk menulis konfigurasi. Nah, di sini kita melakukan perulangan. For x in range 1 sampai 10, 1 sampai 10 ini artinya karena array itu dimulai dari 0, maka loopback-nya sampai 9. Tnread internet loopback.format x. Nah, x ini memanggil ke sini. Nah, formatnya seperti apa? Seperti di bawah ini, IP address 10.0.0 dengan subnet mask 25.25.25. Kemudian, perulangan ini berjalan seperti jumlah yang ditentukan. Oke. Nah, muncul sampai 9. Kenapa? Karena di sini sampai 10 dan bilangan untuk array yaitu dimulai dari 0. Untuk menjalankan Python-nya kita Python telnet2.py. Oke. Kemudian cek pada router 1. Langsung otomatis ada 9. Dari 0 sampai 9. Dilakukan secara otomatis. Untuk mengeceknya, kita bisa melakukan perintah do show IP interface brief. Semua ini dilakukan dengan otomatis dari Python pada network automation. Melakukan konfigurasi interface loopback dengan jumlah banyak dengan waktu yang sangat cepat. Inilah kegunaan dari network automation. Nah, sekarang kita akan membahas telnet leave dan multiple DPs. Jika sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada router 1 di sini dan router 2-nya belum. Nah, pada poin 1 sampai 3 kita mengkonfigurasi hanya pada router 1 dan belum pada router 2. Pada poin terakhir ini adalah bagaimana kita mengkonfigurasi beberapa DP sekaligus, yaitu mengkonfigurasi langsung dari network automation ke router 1 dan dari network automation ke router 2. Pada router 2 kita lakukan hal yang sama, yaitu membuat username dan password. Nah, pada router 2 username Cisco dengan password network 20 dengan privilege 15, line PTY 04, login lokal. Kemudian pada network automation login ke telnet pada router 2 telnet 10.10.10.2. Kemudian ada user access verification seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jika tampilannya seperti ini berarti berhasil masuk. Contoh source code-nya ini merupakan eksplorasi ataupun improvisasi dari telnet2.py di mana kita melakukan perulangan di sini. Dan di sini yang tadinya host jadi host list. Nah, kenapa host list? Karena yang dikonfigurasi itu bukan hanya router 1, tapi router 2 juga. Ini merupakan
untuk mengimport library telnetlib, host list, multi device yaitu R1 dan R2, username-nya sama, Cisco dan network 20, for host in host list. Nah, untuk host di dalam host list, yaitu memanggil ini dan ini. Telnetlib, telnet host. Kemudian telnet host ini adalah untuk menghubungkan. Kemudian menu membaca username, kemudian tn.user, user ini kembali ke sini, lab, user Cisco. Kemudian untuk password juga sama. Nah, di sini ada perulangannya. Kemudian masuk kepada untuk menulis config. Nah, di sini juga ada perulangan. Jadi ada perulangan 1 untuk host list dan perulangan 2 untuk range. Nah, range-nya dari 10 sampai 16. Ingatlah bahwa range di sini selalu dimulai dari 0 sehingga akan berakhir pada loopback 15. Kemudian tn.writeEnd, kemudian diakhiri dan print readout. Nah, sebelumnya kita verifikasi dahulu bahwa router 1 hanya mempunyai 10, yaitu dari 0 sampai 9 loopback. Oke. Jangan lupa untuk mengeceknya dengan perintah ini. Nah, untuk selanjutnya kita jalankan Python telnet3.py. Jalankan telnet 3 berhasil. Berhasil membuat interface loopback dari 10 sampai 16. Nah, 16 di sini maksudnya adalah yang ini. Nah, namun karena array itu dimulai dari 0, maka yang muncul hanya sampai 15. Oke. Melakukan konfigurasi interface loopback dengan waktu yang sangat cepat dan beberapa device sekaligus. Ini merupakan kelebihan yang wah dari network automation, di mana kita bisa melakukan sesuatu yang cepat, efektif, dan multi-device. Nah, testing and run. Nah, ini adalah pada router 1 dari 0 sampai 15, sedangkan router 2 dari 10 sampai 15. Ada perbedaan. Kenapa? Karena yang dikonfigurasi berbarengan hanya 10 sampai 15. Dan untuk 0 sampai 9 yaitu konfigurasi hanya untuk router 1. Jadi perbedaannya seperti itu. Terima kasih. Itulah hasil eksplorasi saya tentang network automation dengan menggunakan Python dengan library telnetlib. Sekian.